Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya adalah guru di MI Salafiyah Jumatan 4 Kota Pekalongan. Saya tahun ini adalah mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 Mapel Quran Hadis di LPTK Mahmud Yunus Batu Sangkar Sumatera Barat. Hari ini tanggal 13 Mei tahun 2025 hari Selasa, saya akan membuat video materi Quran Hadis tentang surat Al-Ikhlas yang berisi tentang mengesahkan Allah dan juga bahaya dari dosa syirik dan azab yang akan diterima bagi orang yang berbuat syirik. Pembelajaran ini mengambil model problem based learning di mana anak-anak akan diberikan sebuah masalah dan kemudian berusaha bersama-sama untuk mencari solusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari seperti biasa kita niat mencari ilmu yang bermanfaat, kita niat untuk mencari dari Allah, dan semoga dengan niat-niat itu kita bisa terhindar dari keburukan. Allah niat soleh harus Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jadi kita berdoa itu supaya kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, boleh nggak kalau kita meminta tolong kepada teman kita? Boleh nggak? Boleh. Misalkan ada nggak bawa pulpen, boleh nggak minjem sama Dava? Oh, boleh. Nah, selain itu kita berdoa supaya kita semua diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini. Amin Allahumma. Amin. Kita juga berdoa bagi teman-teman kita yang tidak bisa berangkat. Siapa yang nggak bisa berangkat hari ini? Uwais, semoga Uwais bisa tambah sehat. Ya, semoga teman-teman kita yang masih tidak sehat bisa segera sehat dan bisa bersama kita ikut dalam pembelajaran. Amin Allahumma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ikhlas, yaitu sebuah surat di mana kita seharusnya harus menempatkan diri sebagai hamba. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak meminta kepada selain Allah. Untuk itu mari kita tonton video kali ini. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Surat Al-Ikhlas. Nah, itu adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Untuk kali ini, pembelajaran kali ini tujuannya adalah kita bisa belajar dan kita bisa menghafalkan surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Kita juga memahami arti dari kata-katanya. Tidak hanya hafal, tapi kita juga tahu artinya apa. Yang selanjutnya kita memahami isi kandungan dari
surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Di mana di dalamnya salah satunya adalah bagaimana seorang melakukan perbuatan musyrik. Apa itu perbuatan musyrik? Nah, kita akan mengetahuinya melalui pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar berdiskusi. Kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk itu nanti Pak Ustadz akan memberikan suatu masalah yang kalian harus selesaikan bersama-sama. Nah, ini ada lembar kerja kelompok dan kemudian kalian juga harus kemudian memberikan isinya di sini. Paham? Ada pertanyaan yang pertama, kalian mengisi nama kelompok kalian. Kalian silakan cari nama kelompokmu, mau namanya apa? Satria Bejita, Power Rangers, Infinity. Oh, yang satu kenapa? Ya, nama kelompokmu. Yang selanjutnya kalian tulis nama kalian, namanya ditulis. Paham? Nah, di bawahnya ada gambar. Perhatikan, Pak Ustaz. Kita akan memecahkan sebuah masalah. Oke, lihat itu gambar apa, anak? Nah, seorang anak merasa takut di kelas dan dia ternyata membawa jimat. Wah, apakah yang dilakukan anak itu benar atau salah? Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah jimat yang dibawa anak itu bisa membantunya? Selanjutnya, kira-kira di dalam surat Al-Ikhlas itu ada nggak yang kemudian bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh perbuatan anak tersebut? Yang terakhir, Pak Ustadz meminta kalian untuk menuliskan kata-kata yang sesuai dengan isi kandungan dan juga masalah tersebut. Oke, anak-anak paham? Apa yang salah dari sikap anak tersebut? Yang lebih ditulis. Kenapa? Apa yang salah dari sikap anak tersebut? Nah, anak ini di kelas merasa sendirian dan dia kemudian membawa jimat sebagai pengaman dan merasa aman. Apa yang salah dari sikap anak ini? Kepada siapa? Paham? Oke ya, nomor 1 sudah? Ya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 apa soalnya? Oh Pak, nomor 2 soalnya Pak. Nah, pertanyaan kedua adalah apa isi kandungan dari surat Al-Ikhlas yang sesuai dengan sikap anak tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, Pak Ustadz akan memutarkan video dan kita baca bareng-bareng surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Siap? Ya. Kita akan menuju surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga
Al-Ikhlas. Untuk itu silakan buku Quran Hadis dibuka halaman 35. Kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Ya, 35 surat Al-Ikhlas beserta terjemahannya. Oke, mari kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kira-kira setelah mendengar atau melihat video tersebut, isi kandungannya tentang apa? Ada yang bisa jawab nggak? Isinya apa surat Al-Ikhlas? Menjelaskan tentang apa? Tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita lihat di video ada Ka'bah, tempat kiblat orang Islam, tapi ternyata di sana ada berhala-berhala yang banyak. Kenapa ditaruh berhala yang banyak? Karena orang jahiliyah di Arab zaman dahulu itu menyembahnya adalah berhala, tidak menyembah Allah. Padahal berhala bisa jalan nggak? Tidak. Bisa makan nggak? Tidak. Tapi bahkan untuk menolong dirinya saja berhala tidak bisa. Lah kok kita semua, orang-orang Arab zaman dahulu kok memintanya kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan perbuatan syirik atau musyrik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan musyrik, menyekutukan Allah. Gusti Allah diduakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Dosa kecil misalkan ada kita yang sering menggusungkan teman, mengolok-olok teman. Nah, kalau dosa-dosa kecil bisa diampuni Allah. Tapi kalau dosa syirik sampai kemudian belum bertobat, nah itu balasannya adalah neraka paling bawah. Sehingga kita semoga bisa terhindar dari bahayanya dosa syirik, dosa musyrik. Lah memang apa saja sih yang termasuk dari perbuatan musyrik, perbuatan syirik, dan bagaimana bahaya dan dosanya seperti apa? Mari kita saksikan video selanjutnya. Video tentang dosa besar syirik menyekutukan Allah. Oh iya, saya bawakan sesaji untuk Sinta. Tolong berikan aku kekayaan, Mbah, agar segera dapat jodoh. Saya capek berjomblo dan jadi pengangguran. Wah, bahaya nih. Aku punya ide. Yuk. Hah? Pohonnya bergerak. Apa itu artinya Simba akan mengabulkan permintaanku? Tidak. Hah? Kenapa, Mbah? Saya lagi bosan. Punya ide. Jangan lupa follow ya. Ada yang nggak boleh kayaknya. Siapa kalian? Keluarlah. Kita adalah penjaga hatimu. Dengan telah berbuat dosa besar. Nah, itu adalah video tentang dosa syirik. Bagaimana selengkapnya? Isi kandungan dari surat Al-Ikhlas kita buka halaman 36. Di situ dijelaskan
bahwa apa yang masuk dengan kategori syirik. Nah, yang pertama bahwa orang syirik adalah dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli ibadah ataupun dia ahli zikir. Misalkan di rumahmu ada seorang yang sorbannya gede, sorbannya panjang, jenggotnya panjang, tapi dia mensekutukan Allah. Dia percaya ketika dia bawa tasbihnya bisa menolongnya, itu termasuk perbuatan syirik. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa kita harusnya mengesahkan, mentuhankan Allah semata, bukan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita semua tidak disiksa dan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau pergi ke tempat kosong takut enggak? Takut. Kalau takut baca doa atau baca mantra? Baca doa. Jadi kita salah satu bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah adalah kita berdoa hanya kepada Allah. Kalau kita naik sepeda, kita berdoa dulu. Kita masuk kamar mandi, kita berdoa dulu. Termasuk adalah kita belajar berdoa dulu. Paham anak-anak? Oke anak-anak, sekarang kalian lihat soal nomor 2 sudah. Sebutkan isi kandungan yang sesuai dengan masalah tersebut. Kaitkan masalah yang ada sesuai dengan isi kandungan surat Al-Ikhlas tersebut. Oke, silakan kalian berdiskusi kembali sesama kelompok kalian. Pak Ustadz akan mengamati sikap kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke diskusi nomor 3. Nah, dari masalah tersebut, buatlah kata-kata sebagai pengingat, sebagai ajakan, supaya kita tidak melakukan perbuatan musyrik. Kita tidak mensekutukan Allah. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang sesuai dari terjemahan tidak apa-apa, atau kalian membuat kata-kata sendiri. Contohnya hidup Gusti Allah. Nah, boleh seperti itu. Atau kalian jangan musyrik, nanti kalian masuk neraka selamanya. Nah, kata-katanya seperti itu. Silakan diskusikan kepada kelompok kalian. Membuat minimal 2 kata-kata sebagai ajakan ataupun larangan untuk perbuatan syirik. Oke, silakan. Oke, anak-anak, untuk diskusi yang terakhir, buatlah kata-kata. Kalian bisa menulis dengan tulisan yang besar ya. Kalau usah kasih contoh ya, contohnya seperti ini. Ini ada kotaknya. Kalian tulis di dalam kotaknya. Contohnya adalah hanya. Tulis yang besar seperti ini nggak apa-apa. Kalian bisa tulis seperti ini, kemudian kalian kasih biasa, kasih bintang untuk memperindah
selanjutnya adalah Pak Ustadz meminta kalian untuk mempresentasikan hasil karya kalian, dimulai dari sini dulu. Nomornya 2. Oke, cepat Pak. Diperlihatkan tulisannya apa? Allah tempat meminta segala sesuatu. Kenapa memilih kata-kata Allah tempat meminta segala sesuatu? Karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya coba ya. Coba diperlihatkan ke Pak Ustadz. Ini Mas Abad. Apa bahasanya? Apa bahasanya? Hanya Allah Tuhan kita. Memang ada Tuhan selain Allah? Enggak? Ya? Enggak Tuhan selain Allah? Ada. Jadi sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah Tuhan. Apa bahasa dari tulisannya? Hanya Allah yang baik. Yang lain baik nggak sama kalian? Baik, tapi Allah adalah yang paling baik. Sebaik-baiknya yang mesti Allah. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya bareng juga. Oke, coba perlihatkan ke Pak Ustadz apa tulisannya. Ya, ini Pak, tulisannya yang mana? Nah, dibaca coba. Secara kelompok mendiskusikan tentang surat Al-Ikhlas dan isi kandungannya. Sekarang Pak Ustadz akan memberikan tes tertulis kepada kalian. Silakan dikerjakan satu-satu. Dikasih nama, dikasih nama. Kita ambil. mengerjakan soal. Nah, pertanyaan dari Pak Ustadz, tadi kita belajar tentang apa, anak-anak? Surat Al-Ikhlas. Apa inti dari surat Al-Ikhlas? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus selalu meminta pertolongan hanya kepada
Allah. Hanya Allah Tuhan kita. Hanya Allah tempat meminta. Allah Tuhan yang baik. Mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Karena ini waktu istirahat, mari kita sama-sama membaca doa istirahat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.